Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar ya. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Tania Kirana Safira. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran perbankan dasar. Topik yang akan kita bahas kali ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang. Kalian pasti setiap hari menggunakan uang, entah untuk membeli makan, minum, kuota, atau keperluan lainnya. Nah, di pertemuan ini kita akan memahami lebih dalam tentang sejarah uang, pengertian, syarat, fungsi, nilai, dan jenis-jenis uang. Yuk siapkan buku catatan dan semangat belajar. Yang pertama, kita akan bahas tentang sejarah uang. Sebelum kita mengenal uang seperti sekarang, Indonesia dulu melakukan barter. Coba, siapa yang tahu barter itu apa? Ya, barter itu sistem tukar-menukar barang dengan barang. Syarat-syarat barter itu yang pertama, orang yang akan melakukan kegiatan barter harus memiliki barang-barang yang ditukarkan. Yang kedua, barang yang dipertukarkan harus saling dibutuhkan. Yang ketiga, barang yang dipertukarkan nilainya harus sama. Namun, barter punya kelemahan karena sulit menemukan orang yang memiliki barang yang kita mau dan mau menukar dengan barang kita. Akhirnya, muncullah uang barang seperti emas, perak, atau hasil bumi. Syarat-syarat tahap uang barang ini yang pertama, barang setiap saat dapat dipertukarkan. Yang kedua, jumlahnya terbatas. Dan yang ketiga, mempunyai nilai tinggi. Tapi lama-kelamaan, orang mulai menggunakan uang logam dan uang kertas agar lebih praktis. Syarat-syaratnya yang pertama, emas dan perak, barang yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat karena memiliki nilai yang tinggi dan jumlahnya langka. Yang kedua, jika dipecah nilainya tetap atau tidak berkurang. Di Indonesia sendiri, uang sudah dikenal sejak masa penjajahan. Dulu digunakan uang gulden Hindia Belanda, dolar Sumatera, dan rupiah Jawa. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya 30 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang baru yaitu Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI yang menjadi cikal bakal rupiah yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, coba kalian bayangkan, kalau zaman sekarang kita masih pakai sistem barter, kira-kira repot nggak? Di sini ada gambar tahap sejarah uang dimulai dari barter, gold, metal coins, paper money, plastic card, electronic money, cryptocurrency. Kemudian kita yang kedua ada pengertian, syarat, dan fungsi uang. Kita bahas dulu pengertian uang. Uang itu alat untuk mempermudah penukaran yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang atau jasa serta untuk pembayaran utang. Supaya suatu benda bisa disebut uang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang pertama, mudah diterima masyarakat atau acceptability, mudah dibawa atau portability, tahan lama atau durability, bisa dibagi atau divisibility, nilainya stabil atau stability of value, dan jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan atau elasticity of supply. Lalu, bagaimana dengan fungsi uang? Nah, ada dua fungsi uang, yaitu yang pertama, fungsi asli, yang mencakup alat tukar, alat satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Sementara fungsi turunannya itu adalah alat pembayaran,
alat menimbun kekayaan, alat pemindahan kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi, dan alat pembayaran utang. Coba, siapa yang bisa kasih contoh fungsi uang sebagai alat tukar? Nah, misalnya saat beli minum di kantin atau makan di kantin, ya kan? Selain fungsi, uang juga mempunyai nilai. Nilai uang itu kemampuan yang dapat ditukarkan dengan jumlah barang tertentu. Uang punya beberapa nilai. Yang pertama, nilai nominal, yaitu nilai yang tertulis di uang, misalnya Rp10.000. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan pembuat uang itu sendiri. Yang ketiga, nilai real, yaitu kemampuan uang membeli barang atau jasa. Selain itu, ada juga nilai internal dan eksternal. Nilai internal ini berkaitan dengan daya beli dalam negeri, sementara nilai eksternal berkaitan dengan nilai tukar terhadap mata uang asing seperti kurs dolar. Kalau nilai rupiah turun terhadap dolar, menurut kalian apa dampak bagi harga barang impor? Nah, tentunya menjadi lebih mahal, bukan? Kemudian kita ke jenis-jenis uang. Ada berapa sih jenis-jenis uang itu? Di sini kita akan kelompokkan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan bahan atau material. Yang kedua berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Dan yang ketiga berdasarkan nilai. Terakhir berdasarkan wilayah berlakunya. Kita akan bahas berdasarkan bahan atau materialnya terlebih dahulu. Berdasarkan bahan ada uang logam dan uang kertas. Uang logam biasanya dari logam tahan lama seperti nikel, sedangkan uang kertas adalah uang kepercayaan yang dijamin oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Ada uang kartal atau uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, dan uang kiral, yaitu uang yang ada di rekening bank dan bisa digunakan melalui cek, giro, atau transfer. Yang ketiga berdasarkan nilainya. Ada uang bernilai penuh dan ada uang yang tidak bernilai penuh. Dan yang terakhir berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama uang domestik. Uang domestik ini contohnya rupiah, ringgit, peso, dan baht. Yang kedua uang regional. Ini contohnya euro yang berlakukan bagi negara-negara kawasan Eropa. Dan yang terakhir uang internasional seperti dolar, yen, dan pound sterling. Sekarang coba lihat uang yang kalian punya di dompet atau di saku kalian. Itu termasuk kategori apa ya? Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar banyak tentang uang, mulai dari sejarah uang, pengertian, syarat, fungsi, nilai, hingga jenis-jenis uang. Semoga setelah ini kalian bisa lebih memahami betapa pentingnya uang dalam kehidupan ekonomi kita ya. Ini ada closing statement dari saya. Uang bisa berpindah tangan berkali-kali, tapi nilainya tetap. Hidup pun begitu. Kamu boleh jatuh berkali-kali, tapi jangan biarkan semangat dan nilai dirimu ikut jatuh. Nah, jangan lupa pelajari kembali materinya untuk memperdalam lagi. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.